ini untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, yaitu sosialisasi dari UNS. Ya Tuhan, kami mohon berkat dan kasih-Mu, sehingga apa yang kami dapatkan pada hari ini bisa berguna bagi masa depan kami. Namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Nathan. Bisa dilanjutkan Ibu Evita. Baik, terima kasih Nathan untuk telah memimpin doa. Nah, pada pagi hari ini Bapak Widianto selaku Koordinator Bidang Program Sarjana UPT Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas 11 Maret Surakarta akan memimpin presentasi sosialisasi perguruan tinggi negeri yaitu Universitas 11 Maret Surakarta. Tentunya sudah banyak yang menunggu ya Bu ya, informasi-informasi dari Bapak Widianto. Ya. Jadi kebetulan juga dekat PTN terdekat ya dengan Sulit, sama-sama di Solo, dan tentunya UNS juga PTN unggulan di Indonesia. Begitu. Jadi Bapak Widianto SP MSI PhD, saya ulangi lagi, beliau adalah Koordinator Bidang Program Sarjana UPT Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas 11 Maret Surakarta. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Bapak Widianto untuk menyampaikan presentasinya. Waktu sepenuhnya kami serahkan ke Bapak Widi. Silakan Bapak. Terima kasih. Ibu siapa namanya ini? Ibu Evita dan Ibu Putri, Pak. Ibu Putri dan Bu Enita. Terima kasih. Kami sebenarnya dekat ya. UNS dengan Regina Pacis tidak terlalu jauh. Saya kira juga teman-teman guru di Regina Pacis, saya melihat sering juga ikut sosialisasi, baik di pernah ada di wedangan Nika UNS itu ada dari Regina Pacis yang hadir pada waktu itu. Terima kasih kami sudah diundang untuk berbagi informasi dengan adik-adik. Saya itu kalau ketemu anak-anak SMA itu ya isi 6 ya Bu ya. Semuanya masih muda gitu ya. Baik, sebelumnya mungkin saya ingin menyampaikan dulu video profil UNS sebagai pengantar sehingga paling tidak adik-adik sekalian yang ada di sini mengerti gambaran secara umum UNS itu seperti apa. Tentu saya tidak perlu menyampaikan UNS itu ada di mana, ya karena sudah tahu, bahkan mungkin teman-teman adik-adik sekalian sudah sering main ke kampus, karena di kampus UNS itu Instagramable, ya. Apalagi kalau bunga angsana sedang mekar gitu, jadi itu sangat menarik untuk sebagai tempat untuk untuk foto ya kira-kira begitu, terutama untuk generasi-generasi Z ini yang suka selfie ya kira-kira. Hanya spot fotonya ya Pak ya. Sebenarnya guru-gurunya juga sama ya. Iya. Sama dengan selfie. Oke, saya coba share video dulu untuk pengantar bagi adik-adik sekalian. Kira-kira sebenarnya UNS itu seperti apa secara singkat. Ilmu pengetahuan tanpa keluhuran budi adalah buta. Inti lambang Universitas 11 Maret divisualisasikan oleh sebuah wiku. Sosok orang pintar dengan praba di pusat wajahnya. Dalam sejarah agama dan pewayangan, praba digunakan oleh orang suci dan bijaksana, mengisyaratkan keluhuran budi dengan pancaran sinar keabadian ilmu pengetahuan yang menerangi untuk kesejahteraan manusia. Universitas 11 Maret berdiri pada tanggal 11 Maret 1976. Telah memposisikan diri menjadi salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Memiliki cita-cita luhur untuk membangun negeri dengan terus mencetak prestasi dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Universitas 11 Maret telah membangun visi dan rencana strategisnya untuk menjadi pusat pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
yang unggul secara internasional berlandaskan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Berfokus pada peningkatan bidang khusus dan pada pengembangan kapasitas untuk memenuhi standar kelas dunia, UNS mengembangkan 3 pusat unggulan IPTEK. Ketiga pusat unggulan IPTEK tersebut adalah pusat unggulan dalam teknologi baterai lithium ion, Fintech Center dalam bidang teknologi keuangan, dan Javanologi yang berfokus pada studi, pengembangan, dan pelestarian budaya Jawa. Universitas 11 Maret terletak di kota Surakarta atau lebih dikenal dengan Solo. Sebuah kota yang sangat nyaman untuk ditinggali, di mana budaya Jawa dan kehidupan modern berpadu. Kehidupan kota Solo yang menjunjung tinggi harmoni telah membentuk lulusannya sebagai calon pemimpin masa depan yang berkarakter tangguh, kreatif, ramah dan murah hati, tenang, juga lentur adaptif. Untuk mewujudkan visi pendidikan tinggi Indonesia, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, Universitas 11 Maret memiliki berbagai program yang tersebar ke dalam 11 fakultas, sekolah vokasi, dan pascasarjana. Berbagai layanan perpustakaan seperti penyediaan ribuan buku, akses ke berbagai jurnal internasional, dan pendampingan klinik pustaka dikembangkan dalam rangka mendukung pembelajaran mahasiswa, dosen, dan peneliti. Dengan suasana akademik yang nyaman, kampus yang hijau, serta didukung sistem informasi yang terintegrasi, Universitas 11 Maret menumbuhkan budaya akademik yang berperspektif global dan berorientasi 4.0. Kemitraan aktif dan kolaborasi yang kuat telah menjadi bagian tak terpisahkan dari universitas. Kemitraan internasional menciptakan banyak peluang untuk mobilitas mahasiswa dan staf, kolaborasi penelitian, dan pengabdian masyarakat. Selain menjadi pusat kepakaran, UNS juga menjadi rumah bagi mahasiswa dari 34 provinsi di Indonesia dan 33 negara di dunia. Menciptakan lingkungan beragam yang mengarah pada kekayaan budaya untuk dapat hal yang dihargai setiap hari. Di dalam area kampus, UNS memiliki 6 tempat ibadah untuk 6 agama dan kepercayaan yang diakui pemerintah Indonesia. Hal ini menempatkan UNS sebagai satu-satunya universitas di Indonesia yang memiliki 6 tempat ibadah di satu wilayah. Mohon maaf, ini buffering nampaknya. Bentar ya. Inilah bukti bahwa UNS telah menjadi tempat yang aman bagi berbagai latar belakang dan inklusif untuk belajar bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Kehidupan modern saat ini begitu kompleks daripada sebelumnya. Kita hidup dalam dunia yang berubah begitu cepat, sulit diprediksi, dan penuh ketidakpastian. Universitas berperan besar dalam menyiapkan lulusannya untuk pekerjaan yang belum dibuat, teknologi yang belum ditemukan, dan untuk mengatasi masalah yang belum diantisipasi sebelumnya. Penting untuk
Untuk dipahami bahwa menjadi fleksibel adalah inti dari pertumbuhan seiring dengan perubahan abad ke-21. Inilah yang mendorong UNS mengubah tata kelolanya menjadi PT NBH. Dengan perubahan status ini, UNS akan memiliki ruang gerak yang optimal dalam meningkatkan kualitasnya, memiliki otonomi dan kemandirian untuk mengimplementasikan kebijakan 5 pilar akselerasi UNS menuju World Class University. Universitas 11 Maret, bercita-cita luhur membangun negara. Baik, teman-teman, Bapak Ibu guru, teman-teman sekalian, itu sekilas tentang UNS. Saya kira video singkat itu sudah memberi gambaran secara utuh kira-kira UNS seperti apa. Oke, saya akan mencoba untuk menambahkan informasi yang mungkin diperlukan untuk teman-teman, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan memilih perguruan tinggi di tahun 2022. Oke, saya beri judul Meraih Asa Bersama UNS ya. Jadi meraih asa bersama UNS artinya teman-teman. I want to show you guys something really helpful for me. It's called Grammarly. Grammarly is a digital writing assistant that helps 30 million people connect with others by being more clear and effective in their communication. PowerPoint saya sudah terlihat ya, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Suara saya terdengar? Terdengar jelas, Pak. Oke, terima kasih. Oke, tadi sudah disampaikan secara sekilas ya, gambaran umum tentang UNS. Kalau kita lihat bagaimana reputasi UNS, bagaimana kelengkapan prodi yang ada di UNS telah disampaikan. Hari ini saya coba untuk menyampaikan lebih rinci apa yang tadi sudah dipaparkan di dalam. Sorry, ini ada gangguan suara. Ya, secara rinci kira-kira apa yang tadi sudah disampaikan dalam YouTube. Pertama, saya ingin share kepada Bapak Ibu guru dan adik-adik sekalian. Kira-kira kalau memilih perguruan tinggi itu seperti apa setelah teman-teman lulus dari SMA? Saya mencoba untuk mengutip apa yang ditulis di salah satu lembaga perankingan dunia, yaitu Top Universities atau QS Ranking. Pada sebuah artikel yang ditulis oleh Top Universities Ranking itu mengatakan kira-kira ada 4 pertimbangan yang harus diperhatikan oleh teman-teman, adik-adik sekalian ketika memilih universitas sebagai tempat untuk studi lanjut. Pertama adalah berkaitan dengan subjek, ya, prodi-prodi yang ada di universitas tersebut, apakah ada yang sesuai dengan passion kita. Kalau prodinya nggak ada, ya agak repot. Artinya kalau teman-teman memang minat di teknik sipil misalnya, diperiksa dulu apakah perguruan tinggi tersebut ada prodi teknik sipil atau tidak. Artinya di sini ingin menggambarkan jangan sampai memaksakan diri memilih universitas tertentu, tetapi prodinya nggak cocok. Jadi ini yang perlu diperhatikan pertama. Dilihat dulu apakah di universitas tersebut ada prodi yang diinginkan. Apakah ada prodi yang sesuai dengan minat teman-teman sekalian. Itu yang pertama yang harus dilihat. Jadi kita di list dulu ini, UNS, kemudian universitas yang lain dilihat. Mana-mana universitas yang ada prodi yang kita senangi, ya, yang kita cocok, yang sesuai dengan talenta kita. Itu di filter dulu. Kalau tidak ada ya sudah, jangan dipaksakan. Artinya kalau di universitas tersebut tidak ada prodi yang kita inginkan, dieliminasi. Ya, artinya pilihan kita kemudian akan menjadi sedikit. Itu pertama yang harus teman-teman, langkah pertama yang harus dilakukan. Tentu untuk memilih prodi yang pas ini perlu berkomunikasi dengan orang tua, perlu berkomunikasi dengan guru BK, Bapak Ibu guru dan teman-teman yang lainnya, sehingga apa yang diinginkan sesuai dengan talenta teman-teman itu kemudian bisa bisa ditemui. Kalau saya misalnya, kok saya suka fisika ya,
saya suka hal-hal yang sifatnya berbau fisika, maka kemudian teman-teman memilih fisika sebagai prodi yang memang diinginkan. Jadi pertama, silahkan temukan minat Anda. Tentu tidak hanya minat ya, kadang-kadang memilih program studi itu pertimbangannya banyak, tidak hanya minat, tidak hanya passion, tetapi juga melihat masa depan. Kira-kira apa ya yang cocok untuk kehidupan ke depan, karena memang tadi sudah disampaikan kehidupan di era modern atau postmodern ini betul-betul perlu prodi-prodi yang adaptif terhadap perubahan. Artinya harus memilih prodi yang in the future itu perspektif ya, salah satunya itu. Contohnya misalnya kalau di era ke depan informatika misalnya seperti itu menjadi pilihan-pilihan yang menarik ya, karena tentu prodi-prodi yang berkaitan dengan digital, dengan informasi, teknologi informasi itu selalu dibutuhkan di masa yang akan datang. Nah, oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah memilih prodi, kemudian yang pas tadi, kemudian sudah dilihat berapa universitas yang kemudian ada prodi itu, maka yang kedua harus melihat reputasi universitas. Ya, rankingnya seperti apa. Jadi harus dipilih nih universitas-universitas mana yang prodinya cocok dengan kita, kemudian kita lihat reputasinya seperti apa. Nah, tentu ini menjadi penting. Kenapa? Karena adik-adik nanti setelah lulus juga akan pertama begini. Biasanya perusahaan atau lembaga-lembaga bisnis itu kemudian akan melihat dia itu lulusan mana. Karena untuk melihat bahwa melegitimasi bahwa kalau adik-adik dari lulusan dengan universitas reputasi yang baik, tentu dia juga prosesnya juga baik selama proses studi. Sehingga itu akan mempermudah atau paling tidak memberikan privilege kepada adik-adik sekalian untuk diterima di sebuah perusahaan atau industri. Ya, sehingga ini menjadi penting. Pilih universitas yang memang memiliki reputasi, memiliki ranking yang baik. Yang kedua, kenapa menjadi penting? Yang nomor 2 ini karena biasanya siapa kita itu tergantung siapa teman kita. Kalau misalnya di beberapa universitas yang reputasinya baik, maka orang yang masuk di situ tentu sudah diseleksi. Artinya di situ adik-adik akan bertemu dengan teman-teman yang memang memiliki kemampuan dan frekuensi yang sama. Sehingga nanti di situ akan memiliki habit, memiliki akademik atmosfer yang baik, sehingga tidak hanya meningkatkan soft skill teman-teman sekalian, tetapi juga akan mempermudah teman-teman selama proses studi sehingga nanti proses studinya bisa lancar. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan sarana prasarana sebenarnya. Salah satunya adalah perpustakaan. Perlu dipelajari seberapa mudah atau seberapa cepat akses mahasiswa terhadap perpustakaan. Karena ini menjadi penting, karena selama 8 semester untuk mahasiswa S1, teman-teman nanti akan dihadapkan dengan berbagai tugas-tugas yang membutuhkan kepustakaan. Coba dilihat seberapa banyak jurnal yang free akses. Seberapa mudah adik-adik bisa mengakses buku-buku atau jurnal-jurnal yang ada di perpustakaan itu. Seberapa nyaman teman-teman bisa membaca buku atau jurnal di perpustakaan yang tersedia. Nah, ini menjadi penting, menjadi pertimbangan. Jadi, meskipun ini nampaknya tidak penting, tetapi perlu diperhatikan seberapa jauh fasilitas terutama perpustakaan. Kemudian yang keempat adalah perhatikan kurikulumnya. Sudah punya prodi, tetapi lihat kurikulumnya. Semester 1 saya belajar apa, semester 2 belajar apa, semester 3 belajar apa, sampai semester 7 bagaimana ya kurikulumnya. Nah, itu perlu dicek ya, nomor 4. Kemudian nomor 5 adalah berkaitan dengan seberapa jauh perguruan tinggi itu memberi akses kepada mahasiswa berkaitan dengan pengembangan talenta non-akademik. Seberapa besar universitas itu memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan bakat-bakat non-akademik. Kalau kita bisa lihat adalah seberapa banyak UKM yang ada di situ atau unit kegiatan kemahasiswaan. Karena ini akan bersangkutan dengan pengembangan talenta adik-adik. Kalau adik-adik senang menyanyi, maka cek di situ. Apakah ada UKM terkait dengan vokal? Ya, misalnya seperti itu. Misalnya nanti saya coba sampaikan di UNS, misalnya ada yang
untuk vokal itu ada Voka Erudita, salah satu UKM yang sangat populer tidak hanya di nasional tapi juga di internasional. Ini perlu diperhatikan. Apakah bakat-bakat saya nanti bisa disalurkan ketika saya kuliah di universitas tersebut? Nah, kalau itu bisa berarti menjadi salah satu pertimbangan yang menarik. Kemudian yang keenam itu berkaitan dengan akomodasi. Ya, akomodasi ini menjadi penting, meskipun kayaknya sepele, tapi menjadi penting. Pengalaman saya studi di beberapa universitas, baik di dalam maupun di luar negeri, itu iklim lingkungan tempat tinggal itu menjadi penting. Jadi pilih kota-kota yang itu sangat nyaman untuk belajar, ya, karena itu sangat menentukan proses selama studi. Kalau tidak secara apa ya, kalau lingkungan tempat tinggal kita tidak akomodatif, lingkungan tempat tinggal kita tidak bersih, tidak aman, tidak nyaman, tentu ini akan menghambat proses studi. Ya, itu menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Sehingga teman-teman dan adik-adik, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini merupakan sebuah referensi yang menarik dari top universities yang kemudian memberikan acuan kepada adik-adik sekalian, kepada Bapak Ibu guru, untuk memilih universitas yang mana yang kira-kira cocok dengan minat, bakat, dan semuanya. Sehingga kemudian nanti setelah lulus, betul-betul output-nya adalah mahasiswa yang ada di universitas tersebut betul-betul memang memiliki kualitas yang baik. Oke, dari 6 ini coba kita lihat di UNS. Saya ingin menyampaikan bagaimana dengan UNS. Apakah sudah memenuhi 6 kriteria ini atau belum? Nah, kita coba lihat satu persatu secara detail. Pertama dari program studi. Ya, ini untuk S1. Kita memiliki 11 fakultas, 67 program studi. Ya, 11 fakultas, 67 program studi. Nah, adik-adik sekalian kira-kira minat di mana? Apakah prodinya ada atau tidak? Itu terkait dengan kriteria yang pertama, ya, tentang subjeknya, right subjeknya. Adakah subjek yang diinginkan? Di UNS kita mencoba untuk masuk dari fakultas pertama, yaitu fakultas kedokteran. Itu ada prodi kedokteran dan psikologi. Ini secara ke depan psikologi ini nanti akan berpisah dari kedokteran dan kita akan membuat fakultas baru. Jadi psikologi ini nanti akan menjadi fakultas baru di UNS dan pisah dengan kedokteran. Kemudian fakultas teknik ada 7 prodi, yaitu teknik sipil, arsitektur, teknik industri, teknik mesin, teknik kimia, perencanaan wilayah dan kota, teknik elektro. Ini saya kira di prodi ini semua menarik, ya, semua menarik, dan kalau kita lihat track record dari alumni-alumninya itu juga cukup membanggakan. Misalnya sekarang Direktur Utama PT Adikarya, ya, salah satu BUMN, ini alumni teknik sipil. Kemudian beberapa alumni dari arsitektur, misalnya ada yang menjabat wali kota, ada yang menjabat di ASN yang lain, termasuk Sekda Provinsi Jawa Timur, itu juga dari teknik sipil. Kemudian wali kota Pontianak itu dari arsitektur, dan kemarin saya berdiskusi, ternyata menarik juga. Kalau kita lihat di Indonesia ini, beberapa alumni arsitek itu ternyata sangat baik mampu memimpin wilayah. Ya. Bu Risma itu arsitektur dari ITS, kemudian Ridwan Kamil itu juga arsitek, kemudian Pak Edi yang di Pontianak, wali kota Pontianak itu salah satu alumni UNS yang kemudian cukup berhasil memimpin kota Pontianak menjadi salah satu kota destinasi wisata dan saat ini sedang mengembangkan Venesianya Indonesia. Jadi Sungai Kapuas itu disulap oleh salah satu alumni UNS dari arsitektur, disulap seperti mau dibuat seperti Venesia, sehingga kita bisa makan, bisa mendengarkan musik di kapal, kemudian mengelilingi Sungai Kapuas. Bisa siang, bisa malam hari. Saya kira sangat menarik, ya. Kemudian teknik yang lain ini juga menarik, termasuk perencanaan wilayah dan kota, kemudian teknik kimia, teknik mesin, teknik industri. Nah, teknik elektro ini sebentar lagi akan juga menjadi fakultas bergabung dengan teknik informatika. Ini salah satu terobosan UNS membuktikan bahwa UNS ini adaptif
di era disrupsi seperti ini ya. Oke, teman-teman adik-adik sekalian yang memang minat di Fakultas Teknik, silahkan saja nanti mana yang kira-kira diminati, teknik kimia, teknik mesin, teknik industri, atau perencanaan wilayah kota, teknik elektro, teknik sipil, ataupun arsitektur. Kemudian Fakultas MIPA itu kita punya 8 prodi, yaitu matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, farmasi, statistik, ilmu lingkungan. Nah, ini menarik bagi adik-adik yang memang menyukai ilmu-ilmu IPA, ilmu murni, bisa bergelimang dengan matematika, fisika. Seperti kita tahu bahwa dasar semua ilmu adalah matematika, jadi sebenarnya kalau kita belajar matematika, itu dasar dari semua ilmu, sehingga kemudian untuk belajar yang akan lebih mudah. Fisika, teman-teman yang mengidolakan Einstein, yang mengidolakan Schrödinger misalnya, teman-teman bisa masuk di fisika atau kimia. Saya kira sangat menarik kimia itu. Kimia ada 2, bisa kimia teoritik, bisa kimia praktis atau laboratorium atau kimia organik. Biologi saya kira juga sangat menarik berkaitan dengan genetik, berkaitan dengan klinik gen ya. Jadi ke depan itu kimia, biologi, fisika itu betul-betul memiliki peran yang cukup besar, apalagi sekarang teknologi baru molekuler, ya biomolekuler, peradaban manusia sekarang sudah mampu memotong genetik menjadi sesuai yang diinginkan. Jadi kalau genetik seseorang ternyata kok ada potensi sakit-sakitan, itu bisa dipotong, kemudian diganti, kemudian manusia itu kemudian akan menjadi lebih resisten terhadap penyakit. Nah, itu menarik saya kira. Biologi, kimia juga sedemikian. Saya kira sangat menarik bagaimana unsur kimia sekarang semua produk sintetis itu hasil dari olahan dari produk-produk kimia ini. Jadi sangat menarik. Kemudian informatika. Nah, ini tadi sudah saya informasikan, informatika ini di UNS ke depan akan menjadi fakultas sendiri, bergabung dengan teknik elektro. Kemudian keenam, farmasi. Ini farmasi ini kita ke depan juga akan menjadi fakultas sendiri, ya, fakultas farmasi, begitu kira-kira, karena memang untuk kebutuhan farmasi ke depan itu cukup banyak, dan kemudian apalagi COVID ini ya, nanti saya sampaikan datanya, setelah COVID 2020, itu di seluruh Indonesia, itu universitas-universitas dengan prodi farmasi ini peminatnya sangat banyak sekali. Ya. Kemudian yang ketujuh ada statistik, ini juga sangat menarik, teman-teman yang memang suka angka, suka menganalisa data, itu artinya menyediakan data-data makro, menyampaikan bagaimana matematika itu kemudian dianalisa dalam bentuk distribusi frekuensi dan lain sebagainya, itu bisa ke statistik. Dan di Indonesia saya kira peluangnya cukup besar karena apapun ya harus berdasarkan statistik, data-data itu harus berdasarkan statistik. Ketika Anda ahli di bidang ini, tentu tidak hanya menjadi pegawai negeri, tapi di televisi, di perusahaan, dimanapun itu butuh statistik. Dan yang terakhir di MIPA itu saya kira sangat menarik juga terkait dengan environment science. Nah, ini menjadi isu seluruh dunia terkait dengan ilmu lingkungan ini karena semua penduduk di dunia itu sedang pada posisi worry terkait dengan sustainable environmental sustainability, ya, keberlanjutan lingkungan. Kalau Anda lihat film-film sekarang ini kan kegelisahan itu begitu luar biasa terkait dengan how to manage our environment, ya, sustainability, keberlanjutan alam ini, karena manusia sangat tergantung pada alam, sehingga kalau tidak berlanjut, automatically kita juga akan mengalami situasi-situasi yang buruk. Kalau Anda lihat adik-adik sekalian mungkin pernah nonton filmnya Wall-E misalnya, ya itu terjadi kerusakan di alam, kemudian mereka itu imajinasinya kemudian ditransfer ke planet lain, di bumi sudah tidak ada lagi tanaman yang bisa tumbuh dan lain sebagainya. Itu menarik ya. Di MIPA ini saya kira ilmu-ilmu yang sangat menarik ya, karena berkaitan dengan pengetahuan dasar dari natural science. Atau kalau di luar negeri namanya itu natural science ya, di MIPA itu. Kemudian di Fakultas Pertanian, saya kira Indonesia sebagai negara agraris juga penting, dan ini tidak menjadi sangat prospektif ke depan karena semua orang sampai saat ini masih membutuhkan pangan.
untuk hidup pasti butuh makan. Nah, untuk makan maka diperlukan keahlian-keahlian di bidang agriculture, ya. Apalagi sekarang sedang dikembangkan agriculture 4.0 atau menjelang society 5.0. Saya kira ini menjadi menarik ya, karena setiap orang tentu butuh makan. Kalau tidak ada ahli pertanian, siapa yang akan memberi makan? Ya, kecuali besok itu tidak perlu makan dari hasil pertanian, cukup makan kapsul bisa hidup sebulan. Nah, itu baru kemudian itu new technology yang amazing. Tetapi sampai saat ini dan diharapkan nanti sampai 2050 kekhawatiran terhadap pangan ini menjadi isu global ya. Bagaimana menghidupi kira-kira 10 miliar di tahun 2050 yang sekarang baru 7 miliar. Sehingga dibutuhkan kira-kira sekitar 70% pangan, produksi pangan untuk ke depan. Nah, teman-teman yang nanti tertarik di Fakultas Pertanian, saya kira memiliki kontribusi yang cukup besar di bidang ini ya. Ada agroteknologi, ini bicara agricultural technology, bicara agribisnis atau bisnis pertanian, ada animal science, kemudian ada food technology, ada soil science, kemudian ada agricultural communication and extension, kemudian juga ada pengelolaan hutan ya, atau berkaitan dengan pengelolaan hutan. Ya, ini dan saya kira ini semuanya menarik, dan presiden kita kebetulan alumni dari pertanian juga, yaitu pengelolaan hutan. Ya, saya kira ini juga menarik di fakultas ini. Kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ya kita tahu semua di fakultas ini tentu tidak lekang oleh zaman, karena ekonomi, manajemen, akuntansi itu menjadi kebutuhan sepanjang masa. Selama manusia itu masih ada, berarti manusia itu akan selalu bicara terkait dengan manajemen, kemudian akuntansi, termasuk juga ekonomi pembangunan, karena 3 komponen ini menjadi kata kunci di dalam pembangunan ke depan. Ya. Kemudian juga aspek yang paling penting juga di Fakultas Hukum, ya tentu ini banyak yang berminat ini di hukum, Fakultas Hukum itu, karena social justice, ya keadilan sosial masih diperlukan sampai kapanpun, ya sehingga kemudian diperlukan ahli-ahli hukum yang kemudian nanti akan bisa berkontribusi terhadap keadilan atau berkaitan dengan justice. Anda nonton film-film juga berkaitan dengan justice ya, keadilan sosial, ya. Kira-kira itu. Kemudian fakultas yang lain, fisik, pol, ya ini juga saya kira juga tidak lekang oleh zaman. Ilmu administrasi negara tentu diperlukan selama negara masih ada. Ya, tentu negara sekarang nation state ya, artinya negara itu kemudian menjadi satu-satunya lembaga yang ada, sehingga ilmu administrasi tetap diperlukan, ilmu komunikasi juga sama, ya, how to communicate something, bahkan sekarang komunikasi menjadi kunci dari semuanya, sehingga ilmu komunikasi tentu akan menjadi satu program studi yang dibutuhkan oleh semua orang. Masalah sekarang adalah kadang-kadang justru semua hal itu adalah how to communicate effectively. Nah, itu yang menjadi masalah. Sehingga ilmu ini menjadi penting ya. Dan tentu setelah lulus lapangan kerjanya juga cukup luas. Kemudian sosiologi, ya tentu sosiologi ini adalah ilmu yang berbicara terkait dengan relasi antar manusia. Selama manusia ada, tentu sosiologi tidak bisa dihilangkan. Ya. Oke, kemudian hubungan internasional ini juga menjadi penting karena relasi antar negara. Kalau teman-teman ingin menjadi duta besar, ingin menjadi bisnis internasional, kemudian ingin bekerja di kedutaan, saya kira ini international relationship ini menjadi penting, hubungan internasional prodi. Kemudian Fakultas Ilmu Budaya ini juga sangat penting ya, karena manusia berkomunikasi tentu dengan bahasa. Bahkan kita juga harus berkomunikasi dengan orang dan melihat kemudian histori, sejarah masa lampau. Karena kesadaran tentang histori ini menjadi kesadaran global. Semua orang harus melihat ke belakang untuk menuju ke depan. Sehingga ilmu sejarah, termasuk sastra ya, ini sastra menjadi penting. Sastra Indonesia, sastra Inggris, sastra daerah, sastra Arab, ini menjadi salah satu pilihan yang menarik. Kemudian FKIP, ya ini berkaitan
teman-teman yang memang ingin berkecimpung di dunia pendidikan, saya kira tidak perlu saya urai satu-satu karena prodinya sangat lengkap ya, 23 prodi ini saya selevel universitas ya, kira-kira begitu di FKIP. Artinya FKIP menyediakan pilihan-pilihan prodi yang mungkin dibutuhkan oleh teman-teman sekalian. Kemudian Fakultas Seni Rupa dan Desain ini terutama untuk teman-teman yang memang punya talenta seni dan untuk generasi-generasi milenial atau generasi Z ya, karena teman-teman biasanya generasi Z ini sangat menyukai terutama di desain komunikasi visual atau mungkin yang tertarik dengan desain interior atau seni rupa atau kriya seni atau desain tekstil. Ini menarik sekali ya, prodi-prodi yang ada di FSID, dan termasuk juga keketatannya sangat tinggi, terutama di desain interior maupun desain komunikasi visual. Nah, yang terakhir ini Fakultas Keolahragaan, ada pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, dan ada pendidikan kepelatihan olahraga. Saya pikir olahraga ini menjadi tren baru, hobi olahraga, bahkan olahraga sekarang tidak hanya berkaitan dengan olahraga yang selama ini kita pahami, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan, karena kesadaran kesehatan ya manusia terkait dengan kesehatan relatif sangat meningkat, sehingga kemudian jenis-jenis olahraga banyak yang diciptakan di sini dan berkaitan dengan lifestyle. Ya, olahraga tidak hanya berkaitan dengan healthy, tetapi juga berkaitan dengan lifestyle seseorang. Sehingga karena berkaitan dengan lifestyle, maka kemudian kajian-kajian terkait dengan keolahragaan ini sangat-sangat menarik ya. Sangat menarik. Oke, itu pilihan prodi teman-teman, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang disediakan oleh UNS. Semoga 67 prodi ini sudah mewadahi apa yang teman-teman inginkan, ya paling tidak sudah banyak sekali pilihan-pilihan yang kita sediakan untuk teman-teman, sehingga nanti kalau teman-teman memang passion-nya ada di salah satu prodi itu, maka berarti UNS menjadi salah satu pilihan yang sangat menarik. Kemudian dari 67 prodi tersebut, hampir semuanya sudah terakreditasi A kalau kita bicara terkait dengan akreditasi, bahkan bukan hanya nasional tetapi juga internasional. Karena salah satu target UNS adalah bagaimana UNS ini mampu untuk meningkatkan jumlah prodi yang terakreditasi secara internasional. Nah, sehingga nanti harapannya 67 prodi itu semuanya nanti bisa terakreditasi secara internasional. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Terkait dengan UNS, saya tadi sudah disampaikan, UNS sudah PTNBH, artinya di Indonesia ini baru 12 perguruan tinggi yang PTNBH, artinya UNS salah satu yang cukup progresif dalam mewujudkan diri sebagai universitas yang unggul. Akreditasi sudah A, masuk 11 perguruan tinggi terbaik klaster 1, kemudian secara ranking internasional, ya, saya kira sudah tidak bisa diragukan lagi dari University Ranking, dari Unirank, dari UI Metric, dari Webometric, dari The World University Ranking, tentu ini sudah, atau UNS Java Metric, ini membuktikan bahwa UNS saya kira tidak bisa diragukan lagi terkait dengan kiprahnya di level internasional. Ya. Kemudian kerjasama dengan berbagai universitas di dunia, ini juga sangat menarik, dan dosen-dosen di UNS didorong semuanya untuk studi di luar negeri. Saya sendiri, gara-gara UNS juga termasuk yang menikmati UNS, saya bisa studi di salah satu negara di Eropa yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu di University of Innsbruck di Austria, salah satu universitas yang cukup baik, ya, salah satu negara yang sangat makmur ya di Austria, perbatasan dengan Switzerland, kemudian Italia, Jerman, kemudian beberapa negara Eropa Timur. Kemudian pusat unggulan IPTEK tadi sudah disampaikan di YouTube ya, berkaitan dengan pengembangan baterai lithium, berkaitan dengan fintech atau electronic banking, kemudian berkaitan dengan Javanologi. Kemudian fasilitas pembelajaran saya kira saya tidak perlu urai secara detail ya. Artinya bahwa UNS ini sudah mengadopsi kurikulum berbasis internasional, yaitu Outcome Based Education atau OB. Artinya apa? Artinya kurikulum ini berorientasi pada output-nya, ya outcome-nya, bukan pada input-nya, tetapi pada outcome-nya. Jadi betul-betul
lulusan UNS itu betul-betul sesuai dengan yang dibutuhkan dan seharusnya dikuasai. Ya, sehingga tentu OB yang sudah diadopsi di berbagai negara itu kemudian sudah diadopsi oleh UNS sehingga tentu akan meningkatkan kualitas lulusan. Kemudian fasilitas pembelajaran semua sudah berbasis online ya, mulai dari menggunakan open courseware, sistem pembelajaran daring atau SPADA, kemudian menggunakan SIAKAT, semua hal sudah terintegrasi di dalam sistem di UNS sehingga mahasiswa ketemu dosen cukup dengan menggunakan internet, mendownload materi, melakukan presensi dan semuanya sudah menggunakan sistem yang sudah dikembangkan oleh tim TIK UNS. Ya, oke. Kemudian fasilitas yang lain saya tidak perlu satu-satu ya, mulai hotspot area, perpustakaan yang sudah library automation, kemudian digital library, semua teman-teman bisa akses di sini. Kalau mau datang ke perpustakaan juga sangat nyaman, kita ada 7 lantai, teman-teman bisa di situ pesan buku dari rumah, kemudian nanti teman-teman datang kampus untuk ambil buku, kemudian kalau teman-teman mau secara digital, teman-teman cukup download dari rumah menggunakan single sign on. Jadi teman-teman nanti akan dapat SSO kalau masih UNS, kemudian teman-teman akan berselancar di seluruh fasilitas UNS melalui SSO itu. Kemudian UNS Bookstore, kesehatan, tentu teman-teman sudah tahu sekarang UNS sudah punya rumah sakit UNS, rumah sakit sendiri, tidak semua perguruan tinggi di Indonesia punya rumah sakit. Nah, UNS memiliki rumah sakit sendiri yang tentu ini akan membantu teman-teman terkait dengan kesehatan. Kemudian asrama, kalau Solo ya tentu tidak perlu asrama, teman-teman cukup dari rumah karena tidak terlalu jauh. Kemudian UNS di hotel, kemudian tadi sudah disampaikan UNS satu-satunya universitas yang menyediakan semua tempat peribadatan semua agama yang diakui di Indonesia. Karena UNS mengusung kampus Benteng Pancasila sehingga UNS betul-betul memberikan komitmen yang cukup besar terkait dengan keragaman. Kemudian sistem pengelolaan air minum UNS, ini juga komitmen UNS terkait dengan memberikan fasilitas kepada mahasiswa, sarana transportasi kampus, fasilitas laboratorium yang lengkap, tidak hanya di dalam kampus, tapi juga di luar kampus. Misalnya kalau di luar kampus, itu teman-teman yang di pertanian, kita memiliki laboratorium lahan basah, lahan kering, kemudian close house untuk ternak unggas, kemudian ada ternak berkaki 4, kemudian juga kita mengelola hutan seluas 120 hektar untuk praktikum biologi, pengelolaan hutan, dan prodi yang lainnya. Kemudian ini kegiatan ekstrakurikuler, ini berkaitan dengan tadi, seberapa jauh universitas itu memberikan fasilitas atau memberikan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan bakatnya. Di UNS ini sangat banyak sekali UKM, kegiatan ekstrakurikuler yang tentu akan membantu adik-adik sekalian mengembangkan bakat. Ada Vokal Erudita itu yang suka seni suara, nanti coba subscribe di Vokal Erudita karena memang level UKM ini sudah internasional, termasuk beberapa UKM di UNS ini juga levelnya sudah internasional, tidak hanya nasional. Nah, ini tergantung pada minatnya, ada ekonomi, ada sains, kemudian ada penulisan, kemudian ada yang sifatnya marching band, kemudian olahraga, kemudian keagamaan, dan lain sebagainya. Saya kira saya tidak perlu sampaikan satu-satu, karena memang sangat banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler yang bisa dikembangkan di UNS. Kemudian beasiswa, biasanya pertanyaan, bagaimana beasiswanya? Ya, jangan khawatir, di UNS di semua jalur penerima KIP kuliah atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Selama ini UNS menerima minimal 20%, biasanya lebih dari 20%. Kemudian UNS juga memiliki beasiswa UNS sendiri, beasiswa alumni, beasiswa perusahaan BUMN atau swasta, dan lain sebagainya. Kira-kira UNS itu mengeluarkan beasiswa tahun 2019 misalnya itu hampir 90 miliar untuk beasiswa. Sehingga ini menjadi menarik. Pak Rektor juga mendeklar banget jangan sampai ada mahasiswa yang di UNS gagal studi karena tidak punya uang. Alumni UNS juga mengatakan jangan sampai ada mahasiswa UNS yang gagal studi karena tidak punya biaya. Itu yang menjadi komitmen besar. Dan UNS ini saya kira salah satu-satunya universitas yang termurah ya di Indonesia, saya kira. Universitas negeri yang murah ya di Indonesia dengan SPP yang tidak terlalu tinggi, UKT yang tidak terlalu tinggi, dan sebagainya dibandingkan dengan universitas yang lain.
lingkungan kota yang Solo yang kondusif ini menjadi menarik ya. Kenapa saya perlu sampaikan? Karena UNS Solo kota tempat studi yang nyaman itu menjadi incaran semua orang. Maka banyak orang-orang luar Jawa, banyak orang yang datang ke beberapa universitas itu bukan karena universitasnya kadang-kadang, tapi karena tempatnya. Jadi teman-teman yang sudah ada di Solo, bersyukurlah. Karena tidak semua tempat studi itu bisa senyaman Solo. Ya, tidak senyaman Solo. Sehingga teman-teman sudah ada di Solo, teman-teman harus pahami bahwa kota tempat studi itu menjadi pertimbangan penting bagi siapapun yang akan belajar karena akan mempengaruhi iklim kondisivitas dalam belajar, sehingga yang teman-teman yang sudah dari Solo syukurilah karena tidak semua karena banyak calon mahasiswa yang berebut kota ya untuk mencari kenyamanan dan keamanan dan keramahan tempat studi, sehingga Solo saya kira tempat yang paling menurut saya itu tempat yang paling nyaman untuk studi karena tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil. Saya ingin mengatakan bahwa adik-adik syukurilah adik-adik tinggal di Solo dan syukurilah bisa kuliah di Solo. Kira-kira begitu. Oke, itu beberapa pertanyaan indikator tadi universitas apakah masuk di situ atau tidak berdasarkan top universities ranking tadi atau tidak. Nah, UNS seperti itu kira-kira kondisinya. Nah, saya akan masuk agak lebih detail di UNS. Jalur masuknya jelas tidak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kita masih berpatok pada satu peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2020 bahwa jalur PTN itu ada 3 jalur, SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Nah, 3 jalur itu yang masih kita gunakan. SNMPTN, SBMPTN, saya kira ini dikelola oleh TMPT. Bapak Ibu guru silahkan mencermati betul-betul ya. Karena SNMPTN sudah mulai sosialisasi pada saat ini, nanti akan di-launching tanggal 4. Kemudian SBMPTN nanti juga dikelola oleh TMPT, kemudian yang seleksi mandiri nanti dikelola sendiri oleh UNS. Saya tidak bicara banyak tentang SNMPTN dan SBMPTN, nanti kita akan ada forum khusus ya terkait dengan 2 itu. Nanti mungkin akan kita undang SMA di Solo Raya untuk terkait dengan sosialisasi SNMPTN maupun SBMPTN. Kemudian saya masuk ke seleksi mandiri saja. UNS betul-betul menghargai keragaman, menghargai sangat mengidamkan UNS sebagai universitas nasional yang beragam dari tidak hanya dari 34 provinsi tapi dari banyak negara. Maka UNS membuka jalur yang cukup beragam untuk menjangkau seluruh komponen masyarakat, yaitu bisa menggunakan jalur ujian sendiri, UNS, jalur UTBK, jalur disabilitas, jalur prestasi, jalur kemitraan, jalur kepemimpinan muda, dan jalur kelas internasional. Nanti kalau adik-adik punya pertanyaan terkait dengan jalur-jalur ini, nanti akan saya jawab. Saya sekilas saja, jalur ujian UNS berarti teman-teman, adik-adik ikut ujian yang diselenggarakan oleh UNS. 2 tahun yang lalu, kita 2 tahun ini ya 2020-2021 kita menggunakan sistem ujian daring sehingga ujian dari rumah masing-masing. Jalur UTBK ini tentu yang mengikuti SBMPTN itu bisa mendaftar jalur ini. Jalur disabilitas ini khusus teman-teman yang memang penyandang disabilitas. Jalur prestasi ini diperuntukkan untuk teman-teman yang memiliki kejuaraan nasional maupun internasional juara 1, 2, 3. Jalur kemitraan ini yang berkaitan dengan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, baik Pemda, BUMN, dan lainnya, yang memiliki komitmen terhadap Tridharma perguruan tinggi ini bisa melalui jalur kemitraan. Kemudian jalur kepemimpinan muda ini untuk khusus ketua OSIS, jalur kelas internasional ini dibuka untuk 2 prodi, yaitu ekonomi bangunan dan akuntansi. Oke, itu secara sekilas. Kemudian peluang masuk PTN. Ya, saya kira PTN itu menjadi rebutan bagi seluruh calon mahasiswa. Kalau kita lihat secara nasional tahun ini ya 2021 peminatnya di SNMPTN itu 595.000 ya. Karena ini hanya diperuntukkan untuk calon mahasiswa yang memenuhi kriteria, terutama yang SMA akreditasi A 40%, yang B 25%, kemudian yang C 5%. Kemudian yang diterima 110.000 itu 18%. SBMPTN pendaftarnya 700-an ribu ya, yang diterima 184.000 sehingga yang diterima 23.000.
UNS 23% ya, itu persentase yang diterima. Di UNS sendiri relatif lebih ketat. Kalau di level nasional 18%, SNMPTN, di UNS SNMPTN hanya 5%. SBMPTN juga sekitar 5%, seleksi mandiri juga sekitar 5%. Sehingga total yang rata-rata yang diterima di UNS adalah 5% saja. Sehingga kalau dilihat dari nasional ya UNS lebih ketat ya. Cukup ketat ya. Kemudian beberapa prodi tahun 2021 ini farmasi, psikologi, informatika ini masuk ke ketatan 15 besar ya. Farmasi nomor 2 secara nasional paling ketat, psikologi nomor 13, informatika nomor 14. Artinya memang ini peminatnya cukup banyak dan favorit ya di SNMPTN. Nah, ini untuk potret nilai di UTBK, UNS masuk 18 besar di bidang saintek secara nasional, artinya bukan hanya peminatnya, tetapi juga rata UTBK-nya juga cukup tinggi yang masuk di UNS. Ini kalau kita lihat UNS itu rata-rata di saintek itu 628. Untuk kedokteran, UNS tahun ini minimal 726 yang diterima nilai UTBK-nya. Kalau tidak salah nilai tertingginya sekitar 850 ya, sehingga cukup ketat ya masuk untuk kedokteran. Dan UNS cukup menarik ini 628 rata-ratanya di bidang saintek. Ini prodi favorit teman-teman sekalian yang ada di UNS. Ini jalur SNMPTN ya, tentu kalau bidang saintek ya farmasi, psikologi, informatika, kedokteran ini sudah baku ya. Kemudian teknologi pangan, statistik, agribisnis, arsitektur, teknik sipil. Kemudian di Soshum itu ilmu komunikasi, ada manajemen, ilmu administrasi negara, ada pendidikan guru sekolah dasar, sastra Inggris, pendidikan administrasi perkantoran, akuntansi, bimbingan konseling. Ini di SNMPTN ya. Kemudian di SBMPTN juga agak mirip-mirip ya. Farmasi, informatika, psikologi, kedokteran nih selalu di top 4 ya. Teknik, beberapa prodi teknik itu juga favorit ya, PWK, arsitektur, teknik industri. Kemudian di pertanian itu ilmu teknologi pangan, kemudian di MIPA ada statistik ya. Dan farmasi ya, tentu di situ. Informatika, MIPA cukup banyak ini yang masuk top 10 ya. Farmasi, informatika, statistik itu MIPA. Kemudian kedokteran, dua-duanya psikologi dan kedokteran. Kemudian di teknik ada perencanaan wilayah kota, kemudian teknik industri, arsitektur. Kalau tadi di SNMPTN ada juga yang teknik sipil masuk di situ. Kalau di Soshum ini yang paling banyak di FISIP ya, ilmu komunikasi, hubungan internasional, ilmu administrasi negara. Sementara sosiologi, 4-4-nya masuk top 10 ini kalau yang di FISIP ya. Kemudian ini juga masuk terutama di manajemen akuntansi di top 10. Di seleksi mandiri juga hampir sama lah, trennya juga hampir sama dengan yang ada di SNMPTN maupun SBMPTN. Oke, saya kira ini terakhir ya teman-teman sekalian dan Bapak Ibu ya. Strategi masuk PTN ini bonus buat adik-adik sekalian. Kalau saya sih selalu menyarankan 3 hal ini. Satu, pertama jangan lupa tentukan bidang studi yang diminati. Jangan sampai teman-teman memilih sesuatu yang tidak disukai. Karena itu akan menjadi menjadi bumerang buat tidak hanya buat adik-adik tapi juga buat sekolah. Jadi tolong ini ditentukan dulu minat studinya apa, didiskusikan dengan guru, dengan orang tua atau mungkin dengan teman-teman yang lain sehingga yang diminati, yang dipilih nanti betul-betul yang memang sesuai dengan minat dan mungkin sesuai dengan prospek ke depan. Kemudian yang kedua, jangan lupa pilih universitas bereputasi dan mendukung kesuksesan Anda. Saya sudah tadi menyampaikan beberapa kriteria universitas yang harus dipilih ya. Jangan sampai memilih universitas yang memang tidak memiliki track record baik karena nanti akan berdampak pada sampai teman-teman lulus ya. Artinya setelah lulus Anda nanti akan menyesal karena kuliah di universitas yang kurang bereputasi baik. Kemudian yang ketiga, ini penting ya, sepele tapi penting, persiapan diri secara sungguh-sungguh dalam mengikuti seleksi masuk. Hal-hal kecil kadang-kadang fatal sifatnya kalau tidak diperhatikan. Misalnya adalah jadwal. Jangan lupa jadwalnya. Banyak sekali yang bertanya kapan ujiannya padahal sudah selesai. Kapan pendaftarannya padahal sudah ditutup. Yang kedua, jangan lupa hal-hal yang sifatnya administratif kadang-kadang menjadi kendala. Apa itu? Misalnya foto. Banyak sekali yang tidak bisa
dianulir pendaftarannya karena fotonya tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh LTMPT misalnya. Kemudian yang ketiga, prosedurnya harus diperhatikan, jangan sampai salah, langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian juga jangan lupa jenis tesnya yang akan diujikan. Karena itu sebagai bagian dari persiapan teman-teman. Kalau ujiannya yang diteskan tidak dipelajari sesuai dengan yang diteskan oleh perguruan tinggi atau oleh LTMPT, maka tentu itu akan menjadi masalah bagi teman-teman sekalian. Kemudian yang terakhir saya kira yang perlu teman-teman siapkan adalah tentu mental. Ya, banyak sekali orang-orang pintar yang kemudian tidak berhasil masuk di perguruan tinggi negeri karena mentalnya yang tidak baik. Sehingga persiapan mental ini menjadi confidence itu menjadi penting. Teman-teman harus confident, tetapi confident itu biasanya saya dipengaruhi oleh preparation, persiapannya. Kalau persiapannya kuat, maka biasanya confidence-nya juga akan semakin tinggi. Sehingga masih punya waktu. Yang SNMPTN siap-siap karena tanggal bulan Januari nanti akan mulai pendaftaran, ya Februari ya, sudah mulai harus mengisi PDSS. Bapak Ibu guru sudah harus menyiapkan. Kalau akreditasi A 40% dari siswanya yang akan benar-benar akan kuliah, segera persiapan mulai sekarang. Siapa-siapa saja yang akan masuk di dalam kuota masuk di dalam 40% itu, siapa harus diperhatikan. Kalau kuliah di luar negeri ya sudah nggak usah. Artinya kalau niat meskipun pintar, tidak usah dimasukkan 40%. Kemudian teman-teman nanti untuk SBMPTN saya kira masih agak lama, jadi masih punya waktu, apalagi seleksi mandiri masih punya waktu sangat panjang. Nah ini resume ya, nanti kita akan sosialisasi lebih dalam terkait dengan jadwal-jadwal ini. Yang jelas ini SNMPTN sudah dirilis oleh LTMPT untuk pengisian PDSS, sosialisasi SNMPTN, launching kegiatan, kemudian penetapan siswa eligible, kemudian pengisian PDSS, pendaftaran SNMPTN 14 sampai 28 Februari, kemudian pengumuman 29 Maret. Sementara untuk TBK, SBMPTN ini nanti akan diumumkan 23 Juni dan ujiannya 17 sampai 23 Mei 2022 sampai 3 Juni 2022 untuk gelombang kedua. Ini setelah Lebaran ya. Oke, saya kira itu saja Bapak Ibu, teman-teman sekalian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga saja ini memberikan informasi buat Bapak Ibu dan adik-adik sekalian dan memberi gambaran kira-kira nanti setelah lulus apa yang akan dikerjakan dan paling tidak bisa mengobati kegalauan Bapak Ibu guru dan adik-adik sekalian buat apa yang harus dilakukan setelah lulus dan bagaimana memilih PTN dan memilih prodi. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita lanjutkan dengan diskusi. Barangkali ada hal yang belum jelas atau hal-hal yang perlu saya tambahkan, nanti akan saya coba untuk jawab. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Widianto sudah mempresentasikan dan memberikan informasi yang begitu lengkap bagi kami, para Bapak Ibu guru dan juga para peserta didik SMA Regina Pacis Surakarta. Lengkap sekali nih ya Bu Evita ya. Dari tips masuk perguruan tingginya sampai apa saja yang perlu disiapkan itu sudah disampaikan oleh Pak Widi ya. Pastinya keunggulan dari Universitas 11 Maret. Iya, betul. Dekat. Nah, akomodasi nih masuk di tips memilih PTN. Akomodasinya di dekat, kemudian murah ya kan Bu, tapi tidak murahan menurutnya. Oke, baik Pak Widi, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi nanya jawab. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu guru atau dari peserta didik. Nanti mohon menuliskan. Anak-anak bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Ini sepertinya sudah ada pertanyaan Mbak Evita. Ya. Yang pertama dari Bapak Yoko. Ini Pak Widi ada pertanyaan dari Bapak Yoko. Tadi Pak Widi mau bertanya untuk fakultas atau prodi yang favorit di tahun sebelumnya apa nggih Pak? Untuk yang kedua, apa ada kerjasama untuk pertukaran mahasiswa berprestasi dengan perguruan tinggi luar negeri? Ini yang kedua. Oh, ada 3 pertanyaan. Yang ketiga, bagaimana program pengembangan karir atau penempatan kerja bagi mahasiswa yang sudah lulus
untuk mendapatkan kesempatan penempatan lapangan pekerjaan dengan lembaga atau perusahaan swasta di dalam maupun di luar negeri atau maupun lembaga pemerintahan. Monggo Bapak, silakan. Oke, untuk pertanyaan pertama sudah saya sampaikan di slide ya, Pak Yoko ya. Kemudian yang kedua, apakah ada program pertukaran pelajar kira-kira begitu? Iya, pertukaran pelajar itu bisa dilakukan di UNS sudah banyak yang ke luar negeri ya. Artinya studinya tidak hanya di UNS sendiri, tetapi juga mereka bisa mengambil mata kuliah di luar negeri karena sekarang MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bahkan sampai 20 SKS untuk mengambil mata kuliah 1 semester di luar negeri. Termasuk juga magang. Banyak mahasiswa kami yang kemudian magang di luar negeri juga menghabiskan semesternya di luar negeri ya, di beberapa universitas baik di Asia maupun di Eropa. Ada yang di Perancis, ada yang di, kalau Asia ya ada yang di Thailand, kemudian ada yang ada di Vietnam, kemudian bahkan juga mereka juga belajar di sini di kampus. Saya sendiri mengajar salah satu universitas di Vietnam yang saya harus mengajar daring kepada mereka. Jadi peluangnya sangat besar untuk bisa mengenyam pendidikan di luar negeri, pertukaran pelajar macam-macam. Itu banyak sekali, Pak. Jadi programnya cukup banyak. Nah, khusus untuk yang kelas internasional di ekonomi pembangunan dan akuntansi, tentu ini nanti sebagian semesternya pasti akan dihabiskan di luar negeri. Untuk sementara ini sudah kerjasama dengan 2 universitas di 2 negara, yaitu di Curtin University di Australia, kemudian yang satu lagi adalah di University of Sussex di England. Itu yang mau ambil di akuntansi dan ekonomi pembangunan. Tentu pasti kalau itu akan kira-kira 1 sampai 2 semester akan dihabiskan di sana. Sementara yang lain itu pilihan kita. Bahkan kita kemarin memberangkatkan lebih dari 15 orang yang magang di Jepang. Ya, dari beberapa fakultas. Jadi peluangnya cukup besar ya. Adik-adik sekalian yang memang berminat ke luar negeri, peluangnya cukup besar, tinggal kemauan saja. Ya bahasa ya oke lah, bahasa tetap perlu diperhatikan, tapi ya nggak tinggi-tinggi amat karena hanya magang, sehingga bahasa Inggris yang sedengan juga nggak apa-apa ya untuk pergi ke luar negeri. Jadi jangan khawatir kalau untuk ke luar negeri sudah banyak mahasiswa yang sana. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan peluang pekerjaan. Nah, kampus ini UNS memiliki komitmen untuk menyalurkan ya, memberikan ada tiga lulusan yang menjadi target UNS. Nanti lulusan itu akan jadi apa? 1, UNS kemungkinannya 3. 1, melanjutkan studi lagi. Yang kedua adalah bekerja. Kemudian yang ketiga adalah berwirausaha. Jadi 3 itu sasaran dari yang studi, dan potret lulusan itu dikawal oleh UNS melalui CDC. Ada namanya Career Development Center. Itu yang memfasilitasi dan menghubungkan alumni lulusan kepada dunia kerja. Nah, untuk yang melanjutkan studi, UNS punya beasiswa. Jadi yang memang punya nilai yang bagus, UNS memiliki beasiswa bagi alumni yang bisa melanjutkan ke UNS. Nanti free, tuition fee-nya tidak membayar. Jadi UNS memfasilitasi betul-betul kepada alumni yang kemudian nanti paling tidak memenuhi 3 ruang tadi. Apakah berwirausaha, apakah melanjutkan studi, ataukah dia akan bekerja. Nah, 3 itu menjadi komitmen dari UNS, dan itu selalu dievaluasi setiap tahun. Berapa persen yang masuk wirausaha, berapa persen itu yang melanjutkan studi, berapa persen yang kemudian bekerja. Dan jaringan IKA UNS itu sangat besar ya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, sehingga itu akan memudahkan bagi alumni untuk mendapatkan pekerjaan ya setelah lulus. Oke, saya kira itu ya dari Pak Yoko ya. Oke, baik, terima kasih Pak Widi. Jaringan IKA-nya UNS cukup ini ya. Kuat. Kalau Bapak Ibu dan adik-adik yang ingin mengetahui bagaimana IKA UNS, setiap Rabu malam itu ada namanya Wedang IKA UNS. Itu banyak hal yang kemudian dibicarakan di situ, mulai yang kesehatan, pendidikan, politik, semua ada di situ. Nanti adik-adik bisa melihat bagaimana potret dari IKA UNS setiap Rabu malam, dan tidak pernah jeda.
Secara online itu ya Pak ya? Secara online. Nanti teman-teman bisa lihat di Universitas 11 Maret di YouTube. Kemudian nanti setiap Rabu malam, biasanya jam 19 atau jam 7.30 itu akan dimulai. Teman-teman bisa ikut di situ. Dan bisa search topik bahasan apa yang kemudian dibahas oleh teman-teman IKWN. Secara langsung berarti ya Pak ya? Ya, secara langsung. Ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Widi. Ada lagi pertanyaan dari Nathan dari 1253. Untuk di perusahaan baterai UNS, apakah ada jurusan tertentu yang fokus mempelajari hal tersebut sehingga mahasiswa dapat mempraktekkan langsung di pabrik baterai UNS? Kalau baterai lithium itu di teknik ya, yang kemudian nanti teman-teman masuk di teknik, nanti di situ ada memang pengembangan unggulan IPTEK baterai lithium. Jadi nanti teman-teman bisa saja kemudian mempelajari itu dan kemudian bergabung dengan pusat unggulan IPTEK baterai lithium. Jadi teman-teman bahkan sekarang di beasiswa LPDP ya itu ada khusus program untuk yang concern terhadap baterai lithium di beberapa universitas di China. Jadi teman-teman yang memang concern ke situ nanti bisa belajar itu dan bahkan nanti bisa melanjutkan studi S2 maupun S3 yang khusus berkaitan dengan baterai lithium. Jadi ini peluangnya cukup besar ya teman-teman sekalian untuk masuk ke situ. Ya, gitu Bu. Oh ya, terima kasih Bapak. Ini masih sama dari Nathan. Untuk ilmu lingkungan, apakah masuknya di FMIPA, Bapak? Lalu MIPA ya. Ya, lalu lulusan dan akreditasinya bagaimana untuk yang ilmu lingkungan ini? Ilmu lingkungan kebetulan karena prodi baru, sehingga tidak mungkin langsung A, ya akreditasinya. Nah kemarin sudah keluar akreditasinya baik sekali, ya untuk ilmu lingkungan karena akreditasi pertama. Nah biasanya akreditasi pertama itu kan paling tidak baik atau baik sekali. Kemudian nanti biasanya 1 tahun atau 2 tahun kemudian reakreditasi ulang, ya untuk mendapatkan A. Jadi memang belum A akreditasi ilmu lingkungan karena memang prodi baru, ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih sudah menjawab mungkin ya Nathan ya. Ya, kita lanjut untuk selanjutnya dari Kimberly dari 12 IPS 2 ini. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan saya mau bertanya bagaimana cara jalur masuk jurusan Mandarin dan kapan pendaftarannya, Pak? Kalau Mandarin itu kita akan di D3 ya itu ya. Ya, nanti kalau D3 diploma itu gini, saya informasikan untuk diploma itu nanti selama ini kan D3, D2, D4. Ya, nanti UNS ke depan diploma itu semua menjadi D4. Menjadi D4 dan gelarnya juga sarjana. Namanya sarjana terapan. Ya. Jadi kalau yang akademik itu kan ada sarjana teknik, ada ST, ada SP, ada SPD dan lain sebagainya. Nanti kalau yang diploma 4 itu sarjana terapan. Jalurnya ada 3 untuk sementara yang D3 itu nanti jalur PMDK. PMDK itu sama dengan SNMPTN, jadi basisnya rapot. Tapi yang lola UNS sendiri. Kemudian yang kedua adalah seleksi utama masuk diploma atau SUMD itu juga basisnya rapot. Kemudian yang terakhir ada seleksi mandiri. Jadi ikuti saja itu alurnya. Jadi tahap pertama bisa PMDK, nanti atau mau mendaftar seleksi utama masuk diploma atau seleksi mandiri. Tiga jalur itu yang bisa dibuka. Jadwalnya kapan? Itu hampir beriringan dengan jadwal S1. Ya, beriringan dengan SNMPTN, SUMD maupun di seleksi mandiri. Nanti teman-teman bisa melihat jadwalnya secara komplit di spmp.uns.ac.id. ACD ya, spmp.uns.ac. Putus-putus ya Pak ya. Nanti di situ ada option, ada sarjana, ada diploma. Kemudian menariknya di UNS juga punya
Pak Widi, kok suaranya nggak putus-putus di sini? Pak Widi? Ya, sepertinya terganggu dengan koneksi. Ya. Kita tunggu dulu. Sebentar, Bu. Halo, Bapak Widi. Oke. Pak Widi terputus ya. Maaf, saya terlempar. Saya sudah kembali. Oke. Ya, silakan Bapak. Apa pertanyaan terakhir? Saya lupa tadi. Tadi sudah ditutup dengan anak-anak diminta untuk melihat di SPMB dan UNS Oke. dan ID tadi seperti Ya, untuk Mandarin kita punya pusat bahasa Mandarin ya. Teman-teman nanti untuk belajar lebih lanjut bisa ke pusat studi itu ya, untuk pusat bahasa Mandarin. Bapak, ada pertanyaan selanjutnya ini dari Ardian Ningrum 12 MIPA 4. Untuk prodi PLB, bukan luar biasa ya, di SNMPTN apakah bisa lintas jurusan dari MIPA, Bapak? Dan untuk kegiatan pembelajarannya PLB di masa pandemi ini bagaimana? Anak-anak kan bisa praktek mungkin ya, atau bagaimana? Ya, untuk PLB, saya kira menarik ya PLB. Ini akreditasi sedang menuju ke internasional, PLB itu. Dan ini saya kira disabilitas juga cukup baik, apalagi kita juga punya pusat studi disabilitas. UNS itu punya pusat studi disabilitas yang memang concern terhadap kaum difabel. Dan kita juga punya jalur sendiri, jalur disabilitas. Ini membuktikan UNS sebagai kampus inklusi, karena salah satu program UNS adalah menjadi kampus inklusi ya, termasuk disabilitas. Jadi kalau dari sisi di PLB akreditasi sudah sangat bagus, sudah A dan banyak ahlinya di situ terkait dengan disabilitas, bahkan sekarang sedang proses untuk akreditasi internasional. Proses belajar pusat sama di UNS kebijakannya masih daring ya. Masa pandemi ini pernah blended learning, jadi artinya sebagian ke kampus, sebagian di rumah, tetapi kemarin kan ada isu ternyata ada klaster-klaster baru di sekolah, di macam-macam. Saya kira sama dengan di Regina Pacis. Sehingga UNS kemudian mengambil kebijakan untuk tetap daring sampai sekarang. Belum tahu sampai kapan untuk sistem pembelajaran daringnya. Kemudian apa lagi ya? Pertanyaannya apa lagi tadi ya? Oke, sistem pembelajaran, akreditasi sudah. Ya, untuk dua pertanyaan itu, apakah bisa ya, oke. lintas jurusan dan kegiatannya? Ya. Kalau PLB basisnya itu kan IPS, benar ya, basisnya IPS. Tapi biasanya kalau IPS itu kan boleh dimasuki IPS, boleh dimasuki IPA. Jadi lintas jurusan masih membolehkan. Tapi kalau untuk UTBK ya nanti teman-teman ambil IPS ya, ujian yang IPS. Ya kalau dari IPA ya IPS karena memang basisnya adalah IPS untuk UTBK. Jadi untuk UTBK-nya tetap harus memilih yang IPS ya Pak ya? Ya IPS ya betul ya. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya dari Deborah Dian 12 MIPA 1 untuk prodi DKV. Apakah menerima lintas jurusan Pak? Dan apakah portofolio memiliki pertimbangan yang besar dalam penerimaan mahasiswanya? DKV. Ya, DKV itu sebenarnya basis utamanya IPS ya. Tapi biasanya kalau yang SNMPTN itu yang prodi-prodi IPS itu bisa diambil IPA maupun IPS ya, termasuk DKV. Tapi yang penting karena ini basisnya talenta, yang seni dan olahraga itu kan basisnya talenta ya. Karena kalau tidak punya basic kan agak susah ya masuk di prodi itu. Misalnya prodi tari misalnya gitu, kalau nggak pernah bisa menari sama sekali kan nggak susah juga. DKV juga sama, olahraga juga sama. Nah itu yang perlu diperhatikan portofolio. Portofolio itu ya 50% ya berkontribusi terhadap diterima atau tidaknya. Sehingga cukup besar. Jadi selain hasil tes atau rapot, maka portofolio itu menyumbang di UNS sendiri sekitar 50%. Jadi ya cukup besar untuk itu. Karena memang yang dicari adalah yang memang punya talenta-talenta khusus, terutama untuk yang seni dan olahraga, ya prodi seni dan olahraga. Oke. Terima kasih Pak Budi.
Mungkin ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Secara langsung ya, jadi open mic dan open cam mungkin. Teman-teman atau Bapak Ibu guru? Mungkin Bapak Ibu guru. Ini kebetulan ada beberapa Bapak Ibu guru yang alumni Bapak ini dari UNS, ada Pak Oke, ya. Namanya juga sama Pak Widi, Monggo. ada Bu Agustin, ada Pak Saya. Gugu, ada Pak Gugu juga. Oke. Ya, Pak Ikut Gugu bangga ini bersama. dari Pasca Sarjana Pak Gugu ini. Oke, ya. Kita sesama alumni. Saya alumni juga dari UNS. Kita tunggu pertanyaan lain nih Pak. Saya kemudian mengabdi lagi ke UNS. Oh iya. Bertanya untuk masalah. Ya, silakan. Silakan, Bu. Kampus Merdeka. Bagi UNS ini kampus Merdeka diinterpretasikan seperti apa? Jadi sebenarnya gini, selama ini kan mahasiswa itu lebih banyak di kampus ya, kalau yang dalam tanda kutip tradisional atau konvensional before MPKM ya. Sehingga nampaknya Pak Jokowi dan kemudian Mas Menteri nampaknya agak resah dengan itu, sehingga kemudian ini mahasiswa ini kok banyak di kampus ya. Nampaknya nggak terlalu mengerti dunia luar, termasuk dunia industri, kemudian dunia praktek, sehingga dan proses pembelajarannya mungkin dulu secara konvensional masih agak jadul ya, tatap muka macam-macam gitu ya. Nah, MBKM itu kemudian memberi kesempatan, kalau di UNS kebijakannya setelah semester 5 itu mahasiswa dipersilahkan untuk pergi dari kampus. Mulai semester 4 ya, mulai semester 5, 6, 7, 8 itu memang bisa di luar kampus. Monggo silahkan, mau magang, artinya kalau dia mau magang menghabiskan 20 SKS satu semester ya tidak perlu di kampus. Jadi mata kuliah semua direkognisi. Jadi bebas di kampus, mau pertukaran pelajar juga boleh, mau mengabdi ke masyarakat boleh, kemudian mau magang juga boleh. Semua ada 8 cara yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk intinya adalah mereka biar belajar di luar kampus. Intinya untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar banyak hal di luar kampus. Jadi 5 semester itu sudah cukup bagi prodi itu terkait dengan kompetensi mata kuliah. Wes, selesailah 5 semester itu, kira-kira 80 SKS. Nah, sisanya itu silahkan habiskan di luar, kamu belajar sendiri di luar. Mau belajar di universitas lain juga boleh, mau magang di perusahaan juga boleh, mau misalnya membangun desa juga boleh. Jadi dia punya proyek di desa, kemudian mereka membangun desa, itu boleh. Sebagai upaya untuk pembekalan diri sebelum lulus. Jadi nanti setelah lulus punya bekal yang kuat, tidak hanya theoretically, tapi juga practically, kira-kira begitu. Nah, sekarang juga metode belajar juga berubah. Sekarang yang kemudian ditekankan adalah project based learning sama case study. 2 proses belajar itu yang ditekankan. Artinya apa? Artinya adalah mahasiswa bukan hanya belajar teori, tetapi kemudian mereka bisa mempraktekkan dengan menggunakan sistem pembelajaran yang hot itu ya, high order thinking ya, analyze, creating, analyze ya, kira-kira begitu. 3 komponen itu yang kemudian ditekankan, sehingga memang MBKM itu betul-betul sangat signifikan mentransformasi dari sistem pendidikan tadi sudah saya sampaikan yang berbasis konvensional menjadi yang berbasis outcome based education atau OB, yang salah satunya di situ nanti tercermin dalam MBKM itu. Jadi saya kira ini menarik ya, saya setuju sekali dengan ide itu, sehingga mahasiswa nanti banyak bergelut di dunia luar, ya bukan hanya di kampus. Wes 5 semester itu bekali sudah cukup, kamu sekarang pergi, nggak usah di kampus lagi, kamu pergi aja gitu. Nanti kamu pergi terus kemudian selesai, kemudian lulus. Bahkan mereka bisa magang sekaligus skripsi misalnya seperti itu. Jadi pulang-pulang dari jadi kira-kira turun gunung lah kira-kira gitu. Jadi 5 semester di gunung, 3 semester jadi pendekar. Ya, turun ke gunung nanti. Latihan ya kira-kira gitu. Nanti kalau lulus betul-betul memang jadi pendekar kira-kira begitu ya. Ya, itu kira-kira gambaran singkatnya.
Oke, Luar biasa ya. Iya. Ya, kita. Baik. Ada Bambang ya ini tadi? Oke, terima. Baik, iya Bu. Oke, monggo Pak Bambang. Monggo Pak Bambang. Selamat pagi Pak Widi. Selamat pagi Pak Bambang. Ini mau bertanya ini satu hal yang barangkali tadi agak sedikit apakah saya kurang mengikuti atau bagaimana? Tertarik pada ini Pak, apa dan bagaimana tentang sekolah vokasi itu Pak? Itu aja Pak, terima kasih. Barangkali ada siswa kami yang mungkin tertarik dengan keberadaan sekolah vokasi UNS. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Bambang. Jadi prinsipnya gini ya, namanya ada sekolah vokasi, ada sekolah akademik. Bahasanya gitu ya. Nah, kalau akademik itu kurikulumnya lebih cenderung 70-30. 70 teori, 30 praktek. Meskipun sekarang dengan MBKM itu ya prakteknya jadi lebih banyak. Karena dia memang betul-betul mempraktekkan sesuatu di luar. Sekolah vokasi lebih lagi, jadi 70 praktek, 30 teori. Jadi banyak prakteknya. Apalagi dengan MBKM itu mungkin prakteknya tidak 70 lagi. Mungkin bisa 90 praktek, 10 teori, kira-kira begitu. Sehingga dengan MBKM itu, di sekolah vokasi, itu kemudian nanti lebih banyak magang di industri. Maka sekarang UNS sedang menjalin relasi bekerja sama dengan banyak industri untuk bisa menerima mahasiswa-mahasiswa vokasi untuk praktek di sana. Jadi kalau gawe skrup gitu, kalau mahasiswa S1 itu kan belajar skrup itu apa, ya, kemudian apa namanya, kenapa skrup itu penting, nah, kira-kira begitu, menganalisa bagaimana skrup yang baik. Kalau sekolah vokasi ya pokoknya jeleng gitu langsung nonton skrupnya langsung dibuat, nah kira-kira begitu. Jadi itu sekolah vokasi. Jadi sebenarnya sekolah vokasi itu menarik ya. Pengalaman saya di Austria misalnya, jadi gini, kalau di beberapa negara itu sistem pendidikannya kan tidak semua bisa masuk di universitas. Nanti dicek di SMA itu sudah ada seleksi. Ini siswa yang bisa cocok di universitas, yang tidak bisa cocok di universitas. Jadi kalau yang tidak bisa masuk universitas ya sudah selesai. Dia tidak bisa melanjutkan S1 yang akademik. Maka alternatifnya dia masuk ke sekolah vokasi atau Hochschule kalau di Jerman misalnya, atau di Swiss itu ada Hochschule. Hochschule itu adalah salah satu sekolah vokasi. Nah, memang di tempat kita itu sekolah vokasi kadang-kadang masih menjadi second line, itu jadi problem. Padahal secara skill mereka lebih kuat. Ya, lebih kuat. Kalau teman-teman Bapak Ibu lihat di beberapa SMK yang memang khususnya ke situ, mereka akan lebih dapat pekerjaan lebih cepat. Bahkan di Jerman itu lebih cepat mendapatkan pekerjaan dibandingkan S1. S1 banyak yang juga terkatung-katung. Ini setelah S1 mau apa lagi? Karena dia basisnya adalah thinking. High order thinking itu tadi, skills. Sehingga kemudian dia lebih cenderung menganalisa, lebih cenderung mengkreasi sesuatu. Sementara sekolah vokasi itu lebih cenderung pada psikomotoriknya yang kuat. Mereka langsung mengerjakan. Jadi kelebihan dan kelemahannya kira-kira seperti itu. Nah, sekarang sekolah vokasi nampaknya digalakkan kembali di UNS sendiri. Saya kira cukup menarik, apalagi nanti kalau D4 langsung sarjana terapan, itu juga ya kita pelan-pelan akan menyetarakan nih antara sekolah vokasi dengan sekolah akademik. Sementara ini di Indonesia kan yang masuk sekolah vokasi ini kan masih, kalau nggak diterima S1 masuk vokasi, kira-kira begitu. Nah, ke depan mestinya adalah sekolah vokasi dan S1 akademik itu mestinya beriringan, berjajaran, karena nanti jalurnya setelah SD4 itu bisa mendaftar langsung ke S2. Jadi magister terapan namanya nanti. Jadi ada S1 terapan itu D4, ada S2 terapan, nanti ada S3 terapan. Jalurnya begitu. Kalau dulu kan transfer ya. D3 dulu, nanti transfer 1. Sekarang sudah tidak ada. Karena jalurnya berbeda. Ya D3 nanti D4, D4 nanti S2 terapan, S3 terapan. Gitu. Itu Pak Bambang, semoga bisa menjawab. Terima kasih Pak Widi. Selamat pagi. Oke, baik. Kita lanjutkan, Bapak. Ada pertanyaan dari Margareta Cahya ini. Apakah benar siswa yang keterima di SNMPTN itu siswa yang beruntung-beruntungan? Nah, katanya untung-untungan nih, Pak. Apakah pernah ada siswa yang, karena pernah ada, mungkin pernah ada kasus ya, siswa yang jauh lebih pintar dan nilainya bagus justru tidak keterima di SNMPTN. Sedangkan siswa yang biasa saja malah keterima SNMPTN. Lalu kalau misalnya mau ambil jurusan
Oh, itu tadi yang pertanyaan pertama mungkin ya Pak ya. Lalu kalau misalnya mau ambil jurusan pendidikan bahasa Indonesia, apakah ada syarat khusus, misalnya suatu karya, untuk menunjang peluang keterimanya dan bagaimana proses pembelajaran kuliahnya ya Pak? Terima kasih. Jadi yang pertama tadi siswanya untung-untungan apa enggak nih Pak? Pas SNMPTN Pak. Yang kedua syarat ya gini. Jurusan bahasa Indonesia. Untung itu dalam berarti gini, laki itu mesti ada. Ya, laki itu mesti ada. Karena untungan itu bukan gini, untung-untungan itu ono ya ada menurut saya. Kalian berdoa itu kan sebenarnya untuk mendapatkan laki. Ya, untuk mendapatkan laki. Tapi laki yang dimaksud adalah memberi petunjuk kepada kita untuk memilih sesuatu yang kira-kira dengan memilih itu jadi diterima gitu loh. Itu namanya laki gitu. Karena kalau tidak ada bimbingan kemudian kita memilih seenaknya ya tidak keberuntungan. Kan keberuntungan itu kan kok delalah begitu ya, kok saya begitu ya, itu kan keberuntungan laki dan itu ada. Tetapi bukan berarti bahwa untung ke laki itu kemudian atau keberuntungan itu tanpa proses. Ya jelas ada indikatornya. Jadi untungnya itu gini loh. Untung saya milih prodi ini. Kalau prodi itu saya mesti nggak diterima karena grade-nya tinggi. Kira-kira gitu untung itu Mas yang saya maksud itu. Jadi kalau SNMPTN itu ya tidak untung-untungan dalam konsep yang selama ini kita pahami, tetapi ya ada kriteria-kriteria khusus. Karena SNMPTN itu kan dipengaruhi oleh banyak hal. Pertama adalah kredibilitas sekolah. Itu juga berpengaruh, karena nanti berpengaruh terhadap indeks sekolah. Kemudian yang kedua adalah prodi yang dipilih. Kalau di UNS ditambah lagi prodi yang dipilih dan kesesuaian dengan nilai yang dimiliki. Jadi misalnya di UNS itu kemudian punya bobot nilai. Ya ini dapur kita, dapur UNS. Saya sampaikan kepada teman-teman di sini. Jadi misalnya prodi teknik, maka kemudian yang banyak bobotnya nanti nilai fisika. Kira-kira begitu. Daripada biologi. Jadi misalnya ada biologinya tinggi, fisikanya rendah. Nilai utamanya lebih banyak A misalnya. Tapi kalau saya nggak diterima, ya karena nilai biologimu tidak bagus. Sementara bobot di teknik itu fisika yang lebih tinggi misalnya. Jadi ada ukuran-ukurannya yang harus dipahami gitu. Jadi bukan berarti nilai totalnya tinggi kemudian dia diterima, tergantung pada prodinya diambil apa. Kalau prodinya yang diambil dia lebih tinggi, kompetitornya lebih banyak, ya bisa saja tidak diterima. Meskipun nilainya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Sementara dia nilainya tidak terlalu bagus, tetapi dia diterima, ya tergantung prodinya. Kalau prodinya memang kompetitornya tidak terlalu banyak, dan kemudian grade-nya memang tidak terlalu tinggi, ya bisa saja diterima. Jadi tidak, tapi tetap berbasis pada data. Terutama kalau SNMPTN ya nilai rapot. Ya, nilai rapot. Kemudian akreditasi sekolah itu juga berpengaruh, ya. Kemudian jadi tidak bisa gelondongan nilai rapot itu dikomparasi head to head. Jadi misalnya nilai di sekolah A sekian, nilai sekolah B sekian, kemudian head to head dikomparasi, nggak bisa. Ada indeks yang kemudian dihitung. Karena banyak juga sekolah-sekolah yang akreditasi tidak baik, murah nilainya. Kan tidak bisa di head to head dengan Regina Pacis misalnya seperti itu. Yang reputasinya bagus, sama-sama nilai 9 di sekolah A sama sekolah B kan nggak bisa digabungkan jadi satu nilai yang kemudian head to head ditarungkan, nggak bisa. Tetap harus ada grade-grade-nya gitu berdasarkan reputasi sekolah. Oke, gitu. Tuh SNMPTN ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan tadi apa? Bahasa Indonesia. Iya. Syarat khusus ambil jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Misalnya apa? Harus punya suatu karya. Bahasa Indonesia. Selama ini apa ya di luar olahraga dan seni tidak ada tambahan apapun. Ya, artinya tidak ada portofolio. Jadi murni dari nilai, termasuk pendidikan bahasa Indonesia. Tapi ini menarik sebenarnya ya. Jangan-jangan nanti untuk prodi-prodi tertentu di luar olahraga seni perlu portofolio ya. Saya kira itu, tapi ini menarik. Tapi selama ini belum. Termasuk sebenarnya sastra Inggris itu mestinya memang saya berpikir apa perlu juga misalnya essay berbahasa Inggris atau tes bahasa Inggris. Selama ini belum ada ya. Karena memang kalau bicara spesifikasi masing-masing prodi itu kan banyak sekali ya. Jadi nanti waktu untuk seleksinya jadi sangat panjang. Tapi ini menarik juga.
Saya juga berpikir seperti itu. Mestinya sastra Inggris, pendidikan bahasa Inggris itu ada basis dasar bahasa Inggris dulu mestinya. Ya, seperti itu. Ya, tapi ini selama ini belum ada. Syarat khususnya belum ada. Baik, terima kasih Pak Widi. Lanjut, ada pertanyaan dari Caroline. Oke. Saya mau bertanya, apakah portofolionya yang di jurusan bidang seni itu pengumpulannya dalam bentuk foto atau bentuk fisiknya? Nah, portofolio di bidang seni itu pengumpulannya foto atau bentuk fisiknya ini, Pak? Karena daring ini nanti online, jadi teman-teman soft file yang dikirim. Jadi bukan hard file, tapi soft file nanti kemudian akan dinilai oleh tim kita, baik dari olahraga maupun seni. Jadi portofolio online. Tapi dari hasil karya sendiri, kemudian nanti di-scan, kemudian di-upload. Ya. Oke, berarti tetap uploading ya. Oke, semoga bisa menjawab ya, Caroline. Oke, mungkin ada sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya. Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada yang ingin bertanya. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Bu ya. Monggo, silakan. Ada Bapak Ibu Guru yang mau bertanya. Mungkin saya nih Bu Evita. Kalau saya dulu nih Bu Evita kan. Tadi terkait dengan yang di Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini tadi nih kan 5 semester itu tadi di gunung tadi katanya Bu ya, terus kemudian yang 3 semester itu ke gunung. Nah, tadi kan Pak Widi menyampaikan bahwa ada sekitar 80 SKS nih yang akan diselesaikan oleh mahasiswa. Itu nanti untuk di UNS itu sistemnya paket, setiap semesternya paket atau anak-anak bebas memilih SKS di semester ganjil apa aja mata kuliahnya, ya berapa SKS maksimalnya misalnya seperti itu Pak Widi. Kalau di UNS bagaimana Pak? Oke, jadi dibilang paket juga enggak paket, dibilang enggak juga enggak. Ya. Jadi memang ada mata kuliah yang diperuntukkan semester 1 wajib, 2, 3, 4. Ya, yang wajib. Tetapi nanti di sela-sela wajib itu boleh mengambil pilihan. Jadi maksimal pada berusia mahasiswa itu mengambil 24 SKS. Maksimal. Jadi misalnya di semester 3 itu ada 18 atau 20 SKS mata kuliah wajib yang harus diambil. Maka berarti 4-nya itu kan ngambil sendiri. 4 SKS itu. Ya tergantung nilainya. Kalau nilainya di atas 3,5, maka dia boleh di atas 3 dia boleh mengambil maksimal 24 SKL. Kalau di bawah itu tidak boleh 24 SKS. Sehingga saya bilang paket ya paket, tetapi juga ada peluang untuk mengambil mata kuliah lain di luar itu, terutama untuk mata kuliah pilihan. Ya, nanti mulai semester 6 itu lebih banyak mata kuliah yang memang bisa direkognisi yang diambil. Sehingga paketnya itu nanti semester 6 itu nanti mata kuliahnya itu bisa diganti dengan kegiatan magang sebulan, 6 bulan di industri kan cukup lama ya itu ya. Kemudian ataukah proyek membangun desa 6 bulan misalnya, itu bisa dilakukan setelah semester 5. Tapi 1 sampai 5 ya paket, tapi ada mata kuliah pilihan yang bisa diambil. Terima kasih Pak Widi. Mungkin ada lagi? Mungkin ada lagi pertanyaan dari siswa ataupun dari Bapak Ibu Guru. Ini ada lagi ya. Tanya lagi, umumnya kan kuliah 4 tahun. Nah, kalau semisal mau mempercepat waktu kuliah jadi 3 tahun gitu, ketentuannya apakah bisa, Pak? Ya bisa, begini, bisa saja kurang dari 4 tahun prinsipnya. Bisa saja kurang dari 4 tahun. Bisa saja lebih dari 4 tahun. Sangat bisa itu. Paketnya yang jelas 4 tahun. Paketnya itu karena gini, semester 5 itu menyelesaikan kuliah yang tadi sekitar 85 SKS. Kemudian nanti semester 6, 7 itu bisa direkognisi. Nah, kalau teman-teman itu sembari magang sambil skripsi ya bisa lulus 3,5 tahun. Ya kan ada mata semester 6, semester 7, 8 itu sudah ada mata kuliah prinsipnya. Semester 7, 8 itu tinggal KKN, magang sama skripsi. Jadi kalau misalnya semester 6 mata kuliah sudah habis, maka kemudian semester berikutnya itu bisa skripsi, magang, KKN skripsi bisa diselesaikan ya 3,5 tahun bisa selesai. Bisa lulus itu. Kalau 3 tahun agak
ya bisa tapi ya ngoyo lah gitu, susah gitu kalau 3 tahun. Kasihan ya Pak ya. Ya kasihan, kalian tidak menikmati nanti jadi dengan hilang itu nanti. Ya, kalau 3,5 tahun sih masih sangat mungkin. Jadi semester ke-7 nanti sudah mulai skripsi, jadi magang sekaligus skripsi. Tapi kalau magang tidak sambil skripsi agak susah 3,5 tahun. Jadi kalau magang KKN skripsi sekalian 3,5 tahun sangat mungkin untuk lulus. Jadi kembali ke mahasiswanya itu sendiri ya Pak ya, bagaimana mengolah studi pribadi masing-masing. Bahkan sekarang ada program pendidikan master doktor itu beriringan. Jadi nanti namanya PMDSU. Jadi pendidikan master langsung doktor. Jadi nanti setelah lulus S1 ngambil PMDSU itu 4 tahun lulus bisa S2 S3. Ada program seperti itu. Bisa mempercepat jadi dokter muda lebih cepat itu. Program beasiswanya nggak itu Pak? Ya, beasiswa dari Kemendikbud. Jadi S2 langsung S3. Langsung S3, iya. S2 langsung S3. Nanti S1 lulus, langsung daftar PMDSU itu, S2 langsung S3. Nanti jadi umur 25, 26, 27 sudah lulus dokter. Dokter itu. Dokter muda. Oke, mungkin ada yang lain lagi ya? Silakan. Masih ada pertanyaan, mumpung ada Pak Widi nih. Pak Widianta langsung dari UNS nih. Ya, langsung koordinatornya. Tidak sudah ya? Mungkin Putri ya, dicukupkan saja. Ya. Bu Evita, terus cukupkan saja sampai di sini untuk sosialisasi dari Universitas 11 Maret Surakarta. Terima kasih sekali Pak Widianto atas penjelasan, atas waktu Bapak ya berkenan untuk hadir di SMA Regina Paci Surakarta ini. Tentunya apa yang sudah Bapak jelaskan, sudah Bapak presentasikan, memantapkan para siswa-siswi kami untuk nantinya melanjutkan studi ke Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, seperti biasa ini untuk sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, kita foto bersama dulu bersama Bapak Widianto. Monggo teman-teman peserta didik, siswa-siswi silakan untuk on cam ya. Bapak Ibu guru juga on cam. Kita akan foto bersama dulu secara virtual. Silakan teman-teman. Ini masih banyak yang belum on kamera ini ya. Slide 1 belum semua yang on cam ini ya Pak Widi. Udah, Pak Widi sudah siap gitu. Ini Pak Widi, ini juga asmanipun sami Bapak Pak Widi juga. Oh iya. Alumni UNS. Tahun berapa Bapak? UNS. Pak Widi. Tahun baru saja Bu. Oh baru saja. Mas kedua itu. Baru lulus S3-nya ya Pak ya. Oh iya. Pengestune Pak. Amin. Oke, anak-anak silakan segera on kamera ya. Oke, terima kasih Santi, Dian yang sudah on kamera. Yang lainnya, Bu Putri dan Bu kita tunggu ini. Yuk. Ya, oke. Silakan senyum semuanya, tahan senyumnya ya. 1, 2, 3 slide pertama. Oke. Lanjut. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke. Baik, mungkin cukup Bu kita. Ya. Ibu Agustin itu sering ini ya, Bu Agustin sering ikut acara UNS ya kayaknya ya, kalau nggak salah. Dia juga lulusan Pak, lulusan sih. Oke. Iya Pak. Iya Pak, saya angkatan 2012. Ini yang baru lulus beneran ini Pak. Pendidikan kimia. Pendidikan kimia. Oke. Iya. Oke. Cukup nggih. Pak Widi, kita Sami-sami. menutup dengan doa. Mohon maaf kami berdoa secara agama Katolik. Monggo yang lain untuk doa secara keyakinan masing-masing kita akan dipimpin oleh Hendri Pranomo dari kelas 12 MIPA 1.
Bapak Ibu Guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kegiatan sosialisasi yang sudah kita laksanakan pada pagi ini. Kami juga mohon penyertaan-Mu dalam menghadapi ketimbangan kami dalam memilih PTN. Semoga melalui sosialisasi ini, Engkau membantu kami dalam menentukan masa depan yang terbaik bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan untuk Pak Widianto dari Universitas Negeri 11 Universitas 11 Maret Surakarta. Oke, baik. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Guru dan para peserta didik dari SMA Regina Pacis yang sudah mengikuti sosialisasi pada pagi hari ini. Oke. Salam serviam, selamat pagi. Matur nuwun Bapak Widianto. Selamat pagi. Terima kasih Pak Widianto. Sama-sama, sama-sama. Sehat selalu. Baik, terima kasih. semua.